وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali bersua dalam serial Fatawa seputar anak. Yang lalu kita telah bicarakan terkait dengan keutamaan memelihara, mendidik anak perempuan, di mana ada keistimewaan pahala jika dibandingkan memelihara anak laki-laki. Di antara hadis yang telah kita bacakan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana lahu thalathu banatin, barang siapa yang memiliki 3 orang anak perempuan, fasabara alaihinna, lantas dia bersabar terhadap mereka, wa at'amahunna, dia memberi mereka makan, dia penuhi pangan mereka, wasaqahunna, dan dia penuhi minuman mereka, wakasahunna, dan dia penuhi sandang mereka, min jidatihi, dari hasil keringatnya, kunna lahu hijaban minan nar yaumal qiyamah, maka anak-anak wanita itu akan menjadi penghalang untuk dia nanti di hari kiamat dari api neraka. Baik, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Soal yang ke-10, ma huwal ihsan al-madhkur fil hadis? Apa yang dimaksud berbuat baik terhadap anak perempuan yang tercantum dalam hadis? Artinya perbuatan baik yang bagaimana yang dimaksud? Apakah hanya sekedar memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan maka sudah termasuk dalam hadis ini yang akhirnya yang menjadikan anak perempuan itu menjadi hijab antara si orang tua dengan api neraka? Jadi pertanyaannya terkait dengan jenis ihsan yang bagaimana? Al-ihsanul banat wa nahuhunna, berbuat baik
bersikap baik terhadap anak perempuan dan semisalnya, yakunu bitarbiyatihinna at-tarbiyatal islamiyah, yaitu bitarbiyatihinna tarbiyatal islamiyah, dia mendidiknya dengan pendidikan agama. Artinya diajarkan akidah, diajarkan ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah, diajarkan bagaimana berakhlak, bagaimana sunnah Rasulullah. Artinya dia diajarkan, diberi tarbiyah dengan tarbiyah islamiyah, ya, tarbiyah pendidikan agama Islam, pendidikan dinul Islam, ya, dengan berbagai cabangnya. Wa ta'limuhunna wa tansyi'atuhunna 'alal haqq, mengajarkan mereka, mendidik mereka dan membesarkan mereka di atas perkara yang benar. Artinya mendudukkan mereka di atas hal yang benar agar mereka tahu yang benar itu bagaimana. Wal hirsu 'ala iffatihinna wa bu'duhunna amma harramallahu minat tabarruji wa ghairih, dan terus berupaya untuk menjaga kehormatan mereka dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan bertabarruj, berhias. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, jangan seorang wanita itu, janganlah mereka berhias seperti berhiasnya orang-orang jahiliyah terdahulu. Ikhwah, kan banyak kita lihat kaum ibu-ibu yang berhias seperti berhias orang-orang kafir. Kemudian dia lakukan itu di hadapan seluruh orang, di depan orang umum, di depan khalayak ramai. Ya tentunya hal ini tidaklah wajar, tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi yang dimaksud dengan bersikap baik, berbuat baik terhadap anak perempuan, ya mendidik mereka dengan pendidikan Islam. Akhlak mereka, ya penampilan mereka, pakaian mereka. Demikian. Termasuk juga rasa malu mereka. Mereka harus dididik. Mereka harus kita tanamkan agar dia malu kalau auratnya terbuka, terlihat oleh orang yang bukan mahramnya. Makanya kalau kita lihat orang tua yang membiasakan anaknya memakai cadar, ya, itu kalau terlihat wajahnya oleh yang bukan mahramnya, dia merasa malu. Ya, dia merasa malu, makanya dia akan tutup wajahnya. Padahal kan wajah itu bukanlah aurat. Ya, wajah bukanlah aurat, tapi sunnah lebih utama untuk ditutup. Coba ikhwafiddin, sampai sebegitunya orang tua bisa menanamkan membiasakan si anak untuk menutup aurat. Itu dia lakukan, dia didik sejak si anak perempuan berusia dini. Itu ikhwah, ya. Jadi rasa malu ini harus dididik. Intinya dia harus dididik dengan pendidikan Islam. Harus dididik dengan pendidikan Islam. Karena di Islam itulah pendidikan yang komplit dari mulai akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Itu dia. Ya. Sehingga anak kita tidak terkena penyakit dekadensi moral. Itu yang dimaksud dengan berbuat baik. Kalau seandainya kita penuhi sandangannya, pangannya, papannya, tapi tak pernah kita didik dia dengan pendidikan agama. Makannya cukup, Masya Allah. Sandangnya cukup, Masya Allah. Ya, pangannya semua cukup, tapi ternyata dia tidak diajarkan pendidikan Islam. Dia nggak diajarkan bagaimana sholat, dia nggak diajarkan bagaimana berakidah, dia nggak diajarkan bagaimana cara menutup aurat. Dia dibiarkan begitu saja memakai pakaian-pakaian yang membuka aurat. Ya, ini berarti bukanlah termasuk perbuatan baik yang diinginkan oleh Islam. Kalau hanya sekedar memberikan makan, memberikan kebutuhan sandang, pangan, papan, ikhwah perlu kita ketahui itu orang-orang kafir juga mereka piawai dalam masalah ini. Sementara kita orang muslim itu punya aturan tersendiri
yang membedakan kita dengan orang-orang kafir, terutama terkait dengan para wanita-wanita kita. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin yudnina min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anakmu, anak-anak perempuanmu dan orang-orang muslim, ya, agar mereka merendahkan jilbabnya. Coba kita lihat apa maksud daripada perintah ini. Dzalika adana ayyu'rafna, agar mereka bisa lebih dikenal, fala yu'dzain, dan mereka tidak akan diganggu. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena itu kalau kita lihat banyaknya gangguan-gangguan terhadap kaum wanita, bahkan sampai pada pelecehan seksual, ya. Itu dari mana? Dari si wanita itu sendiri, karena dia nggak diajarkan bagaimana cara berpakaian yang baik menurut Islam. Sehingga dia keluar rumah dengan pakaian mini, rok mini, baju mini, serba nampak. Sudahlah yang ditutup itu mini, kemudian berbentuk lagi. Inilah sumber-sumber kejahatan akhirnya, ikhwah. Jadi yang dikatakan berbuat baik terhadap kaum wanita, anak-anak wanita itu di samping memberikan mereka sandang, pangan dan papan, dicukupkan mereka, ada satu hal yang lebih penting, yaitu mendidik mereka dengan pendidikan Islamiyah. Jadi ikhwah, wa bidzalika yu'lam annahu laisal maqsud mujarrad ihsan bil akli wasyarab wal kiswah faqat. Ini jelaslah bahwasanya yang dimaksud itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan fisik saja. Itulah yang soal nomor 10. Jadi intinya bahwasanya berbuat baik terhadap anak-anak wanita adalah ya dipenuhi sandang pangan papannya, ya. Namun ada hal yang enggak kalah penting, yaitu mendidik dia dengan pendidikan Islamiyah, dengan akhlak Islam.